مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pengajian subuh Jumat kita pada pagi hari ini. Kita masuk hadis nomor 879, halaman 111. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqatun. Bermula tiap-tiap segala kema'rufan, segala kebaikan, sadaqatun, itu termasuk sedekah. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi, maka itu terhitung sebagai sedekah. Waddalu 'alal khair kafa'ilihi. Dan orang-orang yang menunjukkan atas kebaikan, kafa'ilihi, seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Orang-orang yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka orang yang mengajak orang kepada kebaikan itu pahalanya seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Nah, wallahu yuhibbul ighasatal lahfan. Dan bermula Allah mencintai orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Jadi hadis ini menerangkan tentang bagaimana kita, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, itu pahalanya disamai dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Dan orang-orang yang sering mengajak kepada kebaikan, itu Allah menyukainya. Allah mencintai orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, di samping orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, jadi ini makna hadisnya. Sekali lagi, janganlah kita pernah bosan, janganlah kita pernah tidak mau mengajak orang kepada kebaikan, karena pahala orang yang mengajak kepada kebaikan itu pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu kan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kita dalam menuju kepada kebaikan. Karena kebaikan ini merupakan jalan, karena kebaikan ini merupakan amal soleh kita untuk menggapai kepada kehidupan akhirat. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu setelahnya. Sekali lagi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang mengajak, barang siapa yang mencontoh kepada kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Min ghairi an yanqada min ujurihim syai'un. Dan tidak pula dikurangi pahalanya sedikit pun dari orang yang mengajak kepada kebaikan itu. Nah, begitu juga sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada keburukan,
kemudian orang yang melakukan keburukan itu mengerjakan apa yang dia diajak oleh orang yang mengajaknya, maka pahalanya, dosanya juga sama seperti orang yang melakukan keburukan itu. Nah, ini dua hal yang berbeda antara kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Orang yang mengajak kepada keburukan, maka dosa orang yang melakukannya sama dengan dosa orang yang mengajaknya. Begitu pula orang yang mengajak kepada kebaikan, maka orang yang mengerjakan kepada kebaikan itu pahalanya sama kepada orang yang melakukan kebaikan itu. Wallahu yuhibbul ighasatal lahfan, dan bermula Allah menyukai dan bermula Allah menyayangi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Dan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan ini juga, maka Allah akan menolong dari segala hal dalam setiap kesusahannya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong hamba-hamba yang lain. Jadi orang yang menolong orang lain dalam kebaikan, maka Allah juga akan berikan jalan keluar dari setiap kesusahan yang dia alami. Rawahul Baihaqi an Ibn Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas. Selanjutnya hadis nomor 880. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Tiap-tiap anak Adam yang sudah meninggal kemudian dimasukkan jasadnya ke dalam tanah, ya'kuluhu turab, maka jasad itu akan dimakan oleh tanah. Illa ajbaz zanab, kecuali yang disebut dengan tulang ekor. Jadi setiap kita, jasad kita begitu ditimbun oleh tanah, maka setiap jasad kita ini, kulit kita ini, tulang kita ini akan hancur bersatu dengan tanah. Tapi ada satu tulang yang tidak akan pernah hancur, yaitu yang disebut dengan ajbaz zanab, yaitu tulang punggung. Nah, di bawah tulang punggung itu ada yang disebut dengan tulang ekor kita. Minhu khuliqa, dari tulang ekor itu diciptakan manusia. Wa minhu yurakkab, dan dari tulang ekor pula itu manusia akan disusun kembali, akan dibangkitkan kembali. Jadi tulang yang tidak pernah hancur di dalam tanah yaitu tulang ekor kita. Kelak pada hari kiamat, ketika alam semesta ini hancur, maka Allah di sana akan menurunkan hujan. Nah, ulama berbeda pendapat di sini. Hujan yang dimaksud adalah, ada yang mengatakan hujan air, ada yang mengatakan hujan air mani. Nah, dari hujan itulah maka tulang ekor ini tumbuh kembali, manusia dibangkitkan kembali. Nah, inilah salah satu tulang yang tidak akan hancur dimakan oleh tanah. Bahkan ada dalam penelitian dilakukan oleh orang Jepang menyebutkan bahwa ketika manusia sudah hancur dalam tanah itu, kemudian ditemukan tulang ekor. Nah, mereka mengambil tulang ekor itu. Tulang ekor itu kemudian dipanaskan, kemudian diberikan zat-zat untuk menghancurkan tulang itu. Ternyata benar, tulang yang mereka panaskan, yaitu tulang ekor kita manusia yang dipanaskan kemudian diberi zat untuk dihancurkan, ternyata tidak bisa hancur.
Nah, inilah kelebihan yang diberikan Allah kepada kita manusia, yang kelak tulang-tulang ini, yaitu tulang ekor kita ini, akan disusun kembali setelah terjadinya hari kiamat. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Di dalam surat At-Tariq kan disebutkan yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Nah, itu. Ini ayat yang menjelaskan bahwa tulang ekor kita itu memang tulang yang tidak pernah akan hancur dimakan oleh tanah ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat atau liang kubur. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Jadi itu ya kesimpulannya, walaupun manusia itu dibakar, walaupun manusia itu hilang, tidak ditanam dalam tanah, tetap tulang itu tidak akan pernah hancur. Walaupun manusia itu jasadnya dibakar ataupun hilang, tidak akan ditemukan. Selanjutnya hadis nomor 881. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam, tiap-tiap anak Adam, yamassuhu syaitanu, disentuh anak Adam itu oleh setan. Yauma waladathu, ketika hari anak Adam itu dilahirkan. Jadi setiap anak Adam yang keluar dari rahim ibunya, begitu anak Adam itu lahir, disentuh oleh setan. Bahkan ada tafsiran ulama yang mengatakan, menafsirkan hadis ini, begitu anak Adam itu lahir, bayi yang lahir dari rahim ibunya itu ditusuk matanya oleh setan. Nah, sehingga bayi-bayi yang baru lahir itu menangis. Apa maksud setan ini menusuk mata dari tiap-tiap bayi yang baru lahir itu? Agar mereka dibutakan dengan kebenaran, agar mereka disesatkan, agar mereka menjadi pengikut-pengikut setan. Nah, ini maksudnya hadis ini. Tiap-tiap anak Adam yang baru lahir itu disentuh oleh setan sehingga mereka menangis. Disentuhnya itu tafsiran ulama ditusuk mata mereka. Kullu bani Adam yamassuhu syaitan yauma waladathu ummuhu. Tiap-tiap bani Adam, anak Adam disentuh oleh setan pada hari dilahirkan oleh ibunya. Illa Maryama, kecuali Maryam, wa ibnaha, dan anaknya yaitu Isa bin Maryam. Dalam tafsiran ulama juga mengatakan Nabi Muhammad SAW juga termasuk salah satu bayi yang ketika lahir tidak menangis, selain daripada Isa dan ibunya yaitu Maryam. Nah, ketika hadis ini dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu setan menyentuh mata manusia ketika baru lahir. Nah, di sanalah Rasulullah SAW mensunnahkan bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang anaknya baru lahir, maka azankanlah dia. Begitu setan menyentuh manusia ketika lahir, maka disunnahkan kita untuk mengazankan bayi-bayi yang baru lahir. Tujuannya apa? Agar setan tidak terlalu lama menyentuh manusia. Karena setan pasti akan lari ketika mendengar azan. Nah, inilah kenapa Rasulullah SAW mensunnahkan kita ketika bayi-bayi yang baru lahir itu disunnahkan untuk mengumandangkan azan.
Karena di sanalah setan itu berkumpul. Karena di sanalah setan itu mulai menyusun strategi agar menjerumuskan anak Adam untuk menjadi pengikut sebanyak-banyaknya di dalam neraka. Nah, ini tujuannya azan sebenarnya. Ini tujuan kita mengumandangkan azan di telinga bayi-bayi yang baru lahir. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Jadi selain Nabi Isa, bayi yang tidak menangis waktu dilahirkan, Nabi Isa juga salah satu bayi yang begitu dilahirkan sudah bisa berbicara. Nah, ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa lahir, maka dia langsung berbicara. Tidak seperti bayi-bayi yang biasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian hadis nomor 882. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun." Tiap-tiap yang memabukkan itu adalah khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi tiap-tiap yang memabukkan itu identik zaman Rasulullah itu adalah khamar. Dan Rasulullah SAW memberikan hukum bahwa khamar itu hukumnya haram. Wa inna 'alallahi la ahdan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji, liman syariba al-muskirat, bagi orang-orang yang meminum sesuatu yang memabukkan, yaitu khamr, ayyasqiyahu, bahwa janji Allah itu kelak ketika mereka berada di dalam neraka, ayyasqiyahu, mereka akan diberi minum min tinatil khabbal, dari sesuatu yang disebut dengan tinatil khabbal. Apa tinatil khabbal itu? Yaitu darah yang bercampur dengan nanah, yang bercampur dengan keringat yang keluar dari para penduduk neraka. Nah, ini hukuman bagi orang-orang yang sering meminum khamar, bagi orang-orang yang sering meminum minuman keras di atas dunia, yang sudah menjadi hobi, yang sudah menjadi kebiasaan. Kelak di dalam neraka mereka akan diberikan minuman dari nanah yang bercampur darah, yang bercampur dengan keringat, yang disebut dengan tinatul khabbal. Araqin ahlin nar, tinatul khabbal itu adalah keringat ahlin nar yang mengucur dari penduduk neraka. Nah, ini minuman-minuman yang diberikan bagi orang yang gemar meminum minuman keras waktu di dunia. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, man syaribal khamra, barang siapa yang meminum khamar, kharaja nurul iman, maka setiap dia meminum khamar itu, kharaja nurul iman, keluarlah cahaya keimanan dari orang yang minum minuman keras itu, min jaufihi, dari perutnya. Jadi cahaya iman kita ini hilang, terkikis sedikit demi sedikit disebabkan kita meminum minuman keras. Bahkan sahabat menyamakan khamar itu seperti syirik. Apa maknanya? Khamar itu termasuk dosa-dosa besar. Karena syirik adalah perbuatan dosa besar, dan sahabat menyamai minum minuman keras ini seperti orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Nah, ini bahayanya kita
meminum minuman keras di atas dunia. Kalau Allah akan berjanji kepada orang-orang yang senang meminum minuman keras di atas dunia ini, akan diberikan minuman yang khusus yang disebut dengan tinatul khabbal, yaitu minuman dari keringat yang bercampur dengan nanah dari penduduk neraka. Rawahu Muslim an Jabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir. Jadi hati-hati kita ketika kita menghadapi sebuah hidangan, kemudian di dalam hidangan itu terdapat sesuatu yang memabukkan, maka Rasulullah itu melarang kita. Di dalam hadisnya Rasulullah melarang kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjauhi majlis-majlis yang mana majlis itu terdapat hidangan yang bercampur dengan khamar. Nah, itu Rasulullah SAW melarang kita. Jangan sekali kalian mendekati suatu perkumpulan, suatu majlis yang mana majlis itu ada hidangannya nikmat, tapi dalam hidangannya nikmat itu ada pula khamar di dalamnya. Ya, hati-hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir. Kemudian hadis nomor 883. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul, makanlah oleh kalian wahai anak Adam. Washrab, minumlah oleh kalian wahai anak Adam. Walbas, berpakaianlah oleh kalian wahai anak Adam untuk menutupi aurat-aurat kalian. Watasaddaq, dan bersedekahlah kalian wahai anak Adam min ghairi israfin, dengan tanpa berlebih-lebihan." Jadi jangan sampai kita makan, minum, bersedekah, menggunakan pakaian-pakaian yang menutup aurat ini secara israf, secara berlebih-lebihan. Wala makhilah, dan jangan pula kita makan, minum, menggunakan pakaian, bersedekah makhilah, ada sifat sombong di dalamnya. Itu yang harus kita jauhi. Jadi Rasulullah menganjurkan kita, boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita menggunakan pakaian, boleh kita bersedekah, tapi dua syarat. Jangan sampai kita berlebih-lebihan. Yang kedua, jangan sampai kita sombong, ada sifat sombong dalam diri kita. Nah, ini penyakit manusia. Sombong ini ingin dipuji oleh manusia lain, terlebih dalam hal kita bersedekah. Kita mengungkit sedekah kita, yang mana sedekah yang kita ungkit itu, yang kita sebut-sebut itu, menyakiti perasaan orang yang kita beri sedekah itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu shadaqatikum bil manni wal adza." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekah-sedekah kalian dengan cara kalian menyebut-nyebut sedekah itu dan menyakiti orang yang menerima sedekah itu. Nah, itu ada perasaan sombong dalam diri kita. Sedekah yang kita sebut, sedekah itu kemudian menyakiti hati perasaan orang lain. Dan orang-orang yang sombong itu tidak akan namanya masuk ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata", tidak akan masuk ke dalam surga, "man fi qalbihi", yaitu orang yang terdapat di dalam hatinya misqal habbatin min khardalin, yaitu orang yang terdapat dalam hatinya terdapat satu biji dari biji sawi itu, min kibirin, dari sifat sombong. Jadi biji sawi yang kecil itu diibaratkan, jikalau ada dalam hati kita, kemudian biji sawi itu diibaratkan sifat sombong, maka tidak akan pernah orang itu masuk ke dalam surga. Mengapa demikian? Karena iblis terusir dari surga disebabkan karena sifat sombong.
tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Adam juga terusir dari surga disebabkan karena sifat rakus, ingin memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sifat ini tidak akan pernah bisa memasukkan orang ke dalam surga Allah. Ya. Yaitu sifat sombong dan sifat rakus. Karena memang sombong antara rakus ini bagaikan dua belah mata pisau yang tidak akan pernah terpisah. Karena kebiasaan orang yang sombong pasti memiliki sifat rakus, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi hati-hati terhadap sifat sombong. Sekali lagi, Rasulullah SAW menganjurkan kita makan, minum, berpakaian, bersedekah, tapi dengan syarat jangan berlebih-lebihan dan jangan kita sombong terhadap apa yang telah kita lakukan. Rawahu al-Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian hadis nomor 884. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnar. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi orang-orang yang membuat patung. Rasulullah SAW mengancam, kullu musawwirin finnar, tiap-tiap orang yang membuat patung, menjadikan patung sebagai usahanya, finnar, maka Allah akan tempatkan mereka di dalam neraka. Ini bahayanya, namanya kita membuat patung. Yuj'alu lahu bikulli suratin, dijadikan baginya tiap-tiap patung sawaraha nafsun, seperti gambaran dirinya sendiri. Jadi patung yang dia buat oleh orang-orang yang biasa membuat patung itu sebenarnya dia menggambar dirinya sendiri. Nah, fata'azzabahu fi jahannam, maka orang-orang yang membuat patung ya, diazab oleh Allah di dalam neraka yang disebut dengan Jahannam. Nah, ini bahayanya jikalau kita namanya membuat tandingan seperti manusia yang diciptakan oleh Allah yang disebut dengan patung itu. Ya. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, asaddun nasi min azabihillah, sangat keras siksa Allah kepada manusia yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Siapa mereka? Al-yudahuna, yaitu orang yang membuat, yang menyerupai tandingan yang diciptakan oleh Allah, yaitu berupa patung. Nah, bahkan di hadis ini disebutkan mereka diazab di dalam neraka yang disebut dengan Jahannam. Jadi hati-hati kita, jangan sekali-kali kita membuat patung atau menempati patung dalam rumah kita. Karena dalam hadis yang telah kita bahas, malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah kita selama rumah itu di dalamnya terdapat anjing dan patung. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian hadis nomor 885. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, tiap-tiap anak yang dilahirkan dari rahim ibunya itu 'alal fitrah, mereka itu terlahir dalam keadaan suci. Walaupun anak itu hasil zina, bukan anak haram, tapi perbuatan orang tuanya lah yang haram. Tiap-tiap anak itu terlahir dalam keadaan suci. Hatta yu'riba anhu lisanuh, sampai lisannya ini mampu berucap. Fa abawahu
maka orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu yuhawwidanih au yunassiranih au yumajjisanih. Maka orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, dan menjadi seorang Majusi. Jadi anak itu terlahir dalam keadaan fitrah suci, berdasarkan hadis ini. Nah, kesucian anak itu mulai ternodai, mulai dia berdosa anak itu ketika lisannya ini mampu berucap. Artinya anak itu ketika balik, ketika sudah masuk masa akil balik, ketika dia berucap, maka di sanalah anak itu mulai dihukum berdosa. Maka ketika anak itu dihukum berdosa, disinilah peran orang tua. Apakah dia mengarahkan anaknya itu menjadi seorang Yahudi, ataukah Nasrani, ataukah Majusi. Nah, ini pentingnya peranan orang tua ketika dia akil balik, ketika dia sudah masuk masa baliknya. Ajarkan dia nilai-nilai agama. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran Nasrani ataupun Majusi. Ya. Jadi sekali lagi, tiap-tiap anak yang terlahir dari rahim ibunya itu dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Jadi anak ini tergantung bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya itu memberikan contoh yang baik, maka anak itu pula akan menjadi baik. Akan tetapi sebaliknya, jikalau orang tuanya itu memberikan contoh keburukan, maka anak itu akan tumbuh besar menjadi manusia yang memiliki sifat-sifat yang buruk, atau sifat yang mewarisi sifat kedua orang tuanya. Ini pentingnya kita menanamkan nilai-nilai agama kepada anak kita sejak dini atau sejak kecil. Rawahul Aswad bin Syari'. Hadis ini diriwayatkan oleh Aswad dari Syari'. Kemudian hadis yang terakhir yaitu hadis nomor 886. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatul faraji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kalimat-kalimat al-faraji, yaitu kalimat-kalimat yang memberikan kita jalan keluar dari kesusahan. Itu arti al-faraji. Jadi zikir-zikir yang menuntun kita keluar dari kesusahan-kesusahan hidup ini. Jadi ada satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, agar kita yang ditimpa kesusahan itu bisa merasakan kembali kesenangan. Apa kalimat zikir itu? Yaitu la ilaha illallah al-halim al-karim, la ilaha illallah al-ali al-azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Nah, ini doa atau zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, agar jangan sampai kita yang ditimpa kesusahan ini terus menerus, artinya bersedih dalam kesusahan, karena memang kesusahan itu datangnya dari Allah. Bisa jadi itu berupa ujian. Nah, ujian itu kita berikan dia jalan keluar, yaitu dengan cara kita membaca kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kalimat la ilaha illallah al-halim al-karim, la ilaha illallah al-ali al-azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah al-halim al-karim, la ilaha illallah al-ali al-azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil karim.
Nah, ini kita baca banyak-banyak jikalau kita yang namanya memperoleh atau mendapati yang namanya al-farj, yaitu kesusahan, kemudian ada jalan keluar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui zikir atau bacaan doa ini. Rawahu Ibni Abid Dunya an Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beberapa hadis telah kita bahas pada Jumat subuh pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pengajian subuh Jumat kita pada pagi hari ini pada Jumat subuh yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.